Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1124 yang berjudul Sahabat Terbaik. Dimana ya, chapter kali ini ditemani cover story Yamato. Terlihat Yamato menyelamatkan seorang wanita yang hendak diculik, dan kita bisa melihat siluet penculik itu yang sedang melarikan diri. Namun sangat sulit untuk mengetahui atau mengatakan siapa penculiknya di cover story ini. Oi! Kaizok dama! Oke, chapter kali ini hanya berisi 13 halaman saja. Dan chapter kali ini dimulai dengan Morgan, Wapol, dan Vivi yang berada di kantor pusat surat kabar ekonomi dunia. Terlihat Morgan dengan bersemangatnya mempersiapkan berita utama atau headline hari ini untuk menyebarkannya ke seluruh dunia. Yang mana Morgan berkata, Law melawan Kurohige, Akagami melawan Kid, Topi Jerami membunuh Vegapunk. Dan saat Vivi mendengar itu, Vivi ngereok dan berkata, kau pembohong, tidak ada orang pintar di dunia ini yang percaya dengan beritamu. Dan kita melihat kemudiannya Vivi menghadapi Morgan sementara Wapol mencoba menenangkannya. Sementara itu Morgan sangat frustasi karena Vivi tidak takut adanya suatu ancaman. Dan di sana Morgan berkata, aku benar-benar tidak peduli jika dunia tenggelam karena rumahku berada di langit. Mungkin ini akan menjadi zamanku sekarang. Lalu scene dipotong kembali ke Pulau Egghead, di mana kita melihat Sentomaru meninggalkan pulau dengan perahu kecil sambil menangis. Dan kita kemudian melihat juga Kainu mencoba memanggil marinir di sana di Egghead, tapi semua orang down atau jatuh dan tidak ada jawaban. Sampai akhirnya Kizaru bangkit dan mengangkat panggilan dari Akainu tersebut. Namun di sini Licker mengatakan tidak jelas apakah Kizaru juga terjatuh akibat serangan haki itu, tapi hanya dialah saat ini satu-satunya Marine yang sadar pada saat itu. Dan kemudiannya Kizaru menyauti telepon Akainu dan berkata, aku akan memerintahkan marinir muda untuk melaporkan semua kejadian ini padamu setelah semua orang bangun. Tapi di sana Akainu bertanya-tanya tentang keamanan Sarton dan juga soal pembangkit listrik. Lalu dia atau Akainu mengatakan bahwa Kizaru melakukan suatu pekerjaan yang sangat buruk. Lalu Kizaru menjawab Akainu dengan serius dan berkata, Sakazuki, pernahkah kau membunuh sahabatmu? Aku bersikap lembut, Sakazuki. Dimana di saat yang sama Kizaru berkata seperti itu, kita melihat sedikit kelas balik persahabatan Kizaru dan juga Vegapunk, yang sepertinya hari pertama mereka bertemu atau ketika Vegapunk mulai membangun Egghead. Kemudian Kizaru berteriak sambil menangis, jika kau punya waktu untuk melakukan kemampuanku, kalau begitu datang dan periksa sendiri bocah sialan. Dimana ya Akainu kaget mendengar nada bicara Kizaru tersebut dan berkata, oh, maaf brother. Tapi Kizaru justru berkata, bacot, sudah terlambat untuk itu. Lalu scene pindah ke kapal Elbaf, dimana kita melihat kru Topi Jerami hanya minum sedikit. Kemudian mereka membatalkan pestanya karena tidak ada orang yang hadir atau bersemangat untuk mengadakan pesta di sana. Dimana kita melihat Nami, Usopp, Sanji, dan Chopper sedang merawat Lilith di sofa raksasa. Dan kita melihat ya, mereka terlihat seperti semut di sofa raksasa itu. Lalu tiba-tiba Lilith terbangun dan Chopper berkata, oi, dia sudah terbangun, aku sangat senang. Sementara itu Nami berkata, apakah kau baik-baik saja Lilith? Dan sementara itu Sanji di sana berteriak, Lilith-chan. Dan di sana Lilith melihat sekelilingnya dan terkejut saat dia menyentuh lubang suara raksasa. Lalu Usopp mengatakan kepadanya bahwa mereka berada di kapal raksasa, itu sebabnya semuanya sangat besar. Kemudian mereka menjelaskan kepada Lilith apa yang terjadi di Egghead, dengan Usopp berkata, sulit untuk menyampaikan ini kepadamu, tapi kau adalah satu-satunya Vegapunk yang berhasil kami selamatkan. Kami minta maaf. Dan kami juga berseru kalau Atlas memukul kepalamu. Kemudian di sana Lilith berkata, tidak apa-apa, aku mengerti sekarang. Aku baru saja diberitahu semuanya. Tentu saja Sanji bertanya-tanya akan hal itu. Diberitahu oleh siapa? Tapi di sana Lilith kemudiannya bertingkah aneh.
Pertama, dia menangis seperti anak kecil dan juga berkata, "Biarkan aku menangis sedikit." Haha. Dan di sana Usopp bertanya-tanya, "Aku penasaran di bagian mana yang jahatnya." Dan kemudiannya pula Lilith mengatakan, "Sekarang aku lapar." Tentu saja Usopp kaget dengan perubahan sikap yang sangat cepat daripada Lilith ini. Lalu mereka mengatakan atau bilang kepada Lilith dia bisa makan yang telah disiapkan para raksasa untuk mereka di atas meja sana. Tetapi di saat yang sama, Sanji juga bertanya-tanya apakah Lilith tiba-tiba lapar karena dia tidak ada hubungan lagi dengan Yok pada saat ini. Sementara itu, kita melihat Brook sangat sedih mengatakan bahwa suasana di meja para raksasa sangat suram. Dan kemudiannya kita melihat Luffy yang sedang makan anggur di sana dengan depresinya dan juga berkata, "Sialan, aku sudah berjanji. Aku bilang aku akan menyelamatkan manusia apel itu, tapi aku tidak bisa meskipun aku seorang Yonko." Dan di sana Chopper melihat Luffy di sana berkata, "Luffy dalam keadaan serius juga. Dia benar-benar sangat down sekarang. Jadi Luffy hanya makan 5 tandan anggur raksasa saja di sana." Lalu ya, secara tiba-tibanya Lilith berkata, "Menurutku itu sudah cukup. Aku menangis sebelumnya untuk kematian semua orang, tetapi itu hanya kematian dalam konsepsi Anda saja. Sederhananya, kami semua masih hidup. Kami hanya mati menurut kalian saja." Tetapi di sana Chopper berkata, Apakah mereka menjadi hantu?" Namun di sana Lilith berkata, "Yang ingin kukatakan kepada kalian itu adalah kau tidak perlu sedih, Luffy. Kau sudah memenuhi janjimu." Dimana ya, setelah mendengar kata-kata Lilith, Luffy kembali gembira dan ceria. Lalu dia keluar ke geledak dan melompati raksasa. Terlihat di sana Oimo bertanya kepada Luffy, "Mugiwara, apakah kau baik-baik saja sekarang?" Dan di sana Luffy berkata, "Giant, terima kasih banyak telah datang membantu kami." Dan di sana juga para raksasa berkata, "Tidak masalah, dan apakah kau sekarang mau berpesta?" Dan Luffy berteriak, "Bawakan makanannya dan minum kerasnya juga." Dan terlihat di sana, Koki raksasa itu berkata, "Saya harap kau akan memintanya." Dan makanlah. Semua raksasa tertawa di sana. Lalu Usopp memberitahu Zoro yang ada di kapal Sanigo bahwa Luffy sudah kembali normal. Kemudian seluruh kru topi jerami dan juga Lilith bergabung dalam pesta. Robin kemudiannya memeluk Chopper seperti boneka dan juga berkata, "Jika kita pergi ke Elbap, Saul akan..." Dan di sana Chopper berkata, "Aku turut bahagia untukmu, Robin." Sementara itu, raksasa mengatakan kepada Luffy sesuatu yang Vegapunk katakan dalam siarannya itu. Vegapunk mengatakan bahwa dunia akan jadi seperti itu. "Menurut kalian, siapa yang akan jadi raja bajak lautnya? Aku akan tersentuh oleh orang yang akan menemukan One Piece." Lalu di sana Luffy bertanya-tanya, Hoi, menurutmu kenapa aku menjadi bajak laut?" Luffy ke-trigger di sana ketika para Giant itu bertanya-tanya siapa yang akan jadi bajak lautnya. Lalu di halaman ganda terakhir pada chapter kali ini, kita dapat melihat bahwa bajak laut topi jerami, Lilith dan bajak laut raksasa merayakan pesta dan bersulang bersama. Sementara Luffy menjawab pertanyaan para raksasa tadi itu soal siapa yang jadi raja bajak laut, di mana Luffy berkata, "Bahkan jika kalian ingin mencoba menghentikanku, sudah jelas akulah yang akan jadi raja bajak laut." Lalu kemudiannya kita melihat di sana narator berkata, "Dan kapal itu berlayar menuju arah timur laut, menuju negeri raksasa yang telah lama dinantikan." Dan panel kali ini ditutup dengan suatu panel yang beralih ke Warland atau Elbaf. Di sana kita bisa melihat siluet seseorang yang sedang minum di pantai Elbaf, di mana orang itu atau siluet itu berkata, "Datanglah." Dan chapter kali ini juga ditutup dengan pesan editor yang berkata, "Seseorang sedang menunggumu, mereka di pulau raksasa."